Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang boleh bertemu kembali, menyapa kembali Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berdoa, kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada, selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu di dalam penyertaan Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya setiap orang Kristen dalam momen-momen Natal seperti ini, biasanya kita akan berusaha untuk yang namanya mencari atau mendapatkan suasana baru, sukacita baru, semangat baru dalam momen-momen Natal seperti ini. Biasanya kita sering melakukannya, apakah itu dengan menciptakan sesuatu atau membangun sebuah suasana baru, ataukah pergi ke suatu tempat yang membuat kita semakin menikmati, mensyukuri yang namanya kehidupan ini dengan melakukan hal-hal baik, hal-hal positif di dalam kehidupan kita, ataupun apapun yang namanya itu. Yang pasti satu tujuan utama yang mau kita raih dalam setiap momen-momen Natal adalah kita dibangkitkan kembali, kita disemangati kembali, kita mendapatkan sukacita baru di dalam kehidupan kita. Apalagi bisa kita katakan untuk meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru yang akan kita jalani ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pada umumnya akan melakukan hal-hal yang demikian. Bahkan bisa kita katakan dalam setiap momen-momen Natal, setiap tahunnya, bahkan hampir setiap orang pasti akan melakukan hal yang demikian. Namun pertanyaannya saat ini yang muncul dalam kehidupan kita, kalau setiap orang, setiap tahunnya selalu berusaha untuk menemukan semangat baru, suasana baru, sukacita baru di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, mengapa pada saat ini kita juga masih menemukan orang-orang yang masih tidak memiliki semangat di dalam kehidupannya? Ada juga kita melihat orang-orang seperti tidak ada yang berubah dalam hidupnya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Seperti tidak ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang baik yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Bahkan yang lebih parah, bisa kita katakan dalam perjalanan yang telah kita lalui, tentu kita sudah mengalami, mengetahui baik buruknya setiap tindakan yang pernah kita lakukan. Kegagalan-kegagalan, amarah-amarah, kejahatan dan dosa-dosa yang kita lakukan, kita sudah tahu apa yang akan diakibatkan terhadap diri kita. Namun mengapa masih banyak orang-orang, masih banyak orang-orang yang juga terjerumus ke dalam kesalahan yang sama, ke dalam kejahatan yang sama di dalam kehidupannya. Padahal kita tadi mengatakan bahwa setiap momen-momen Natal ini kita selalu berusaha mencari, kita selalu berusaha menemukan semangat baru, ritme baru dalam hidup kita ini, yang pasti untuk mengubahkan kehidupan menjadi lebih baik di dalam kehidupan ini. Tapi masih banyak kita temukan orang-orang yang bisa kita katakan seperti tidak pernah belajar
dari kesalahannya, seperti belum bisa move on dari segala kegagalan dan pergumulan-pergumulannya. Bahkan bisa kita katakan hari berganti hari, waktu berganti waktu. Seperti dia tidak mau bangkit, seperti tidak ada perubahan di dalam kehidupannya, tekad dan komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Inilah salah satu yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen. Padahal setiap tahun kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, bisa kita katakan yang seharusnya semakin mengubahkan kehidupan kita, yang seharusnya semakin mendamaikan kehidupan kita, mengajari kita untuk hidup dengan lebih baik lagi. Maka untuk itulah kemudian PGI mengambil tema dalam perayaan Natal tahun 2022 ini, 2022 ini, dari kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12 dengan tema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengertian kata pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain ini bisa memberi banyak arti di dalam kehidupan kita. Namun secara umum yang mau disampaikan kepada setiap orang Kristen pada saat ini adalah bahwa jalan mereka pulang, jalan mereka kembali menapaki kehidupan yang baru, menjalani hari-hari yang baru, menjalani kehidupan ke depan, tidak lagi dari mana ketika mereka datang, tidak lagi ketika mereka telah pernah melakukan begitu banyak kesalahan di dalam kehidupan. Artinya harus ada perubahan baru, harus ada cara hidup baru, harus ada keputusan baru yang harus mereka lakukan, yang harus menjadi action mereka untuk ke depannya. Sebuah suasana baru yang dihasilkan dari perjumpaannya dengan Roh Allah. Tentu untuk mengubahkan sesuatu yang baru, apalagi yang bisa kita katakan sudah menjadi zona nyaman kita, sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi hal yang wajar, hal yang umum, hal yang tidak perlu lagi untuk ditakutkan dalam pandangan masyarakat umum. Tentu ini akan memberi banyak tantangan. Tentu ini akan sangat memberatkan, bukan hal yang mudah untuk bisa move on, untuk bisa mengeluarkan, membawa orang-orang keluar dari zona aman. Saudara-saudara, karena inilah makna Natal yang sesungguhnya. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kelahiran bayi kudus seperti yang dilihat langsung oleh para orang-orang Majus, menggerakkan hati mereka, mengubahkan hati mereka, bahkan mengalahkan ketakutan mereka sekalipun. Mereka tidak lagi kembali melalui jalan di mana mereka datang untuk bertemu Tuhan Yesus, di mana mereka telah bertemu dengan Raja Herodes, tapi mereka pulang dengan melalui jalan lain. Mereka pulang dengan melalui jalan yang baru. Karena berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu harus mereka perdengarkan kepada orang banyak, harus mereka nyatakan, benarlah
bahwa Yesus telah lahir. Benarlah bahwa Allah telah hadir dalam rupa manusia. Jadi berita itu yang harus mereka sampaikan, berita ini yang harus mereka bawa. Untuk itu mereka harus melalui jalan lain, supaya berita ini boleh diketahui oleh orang banyak. Bukan menjadi ditutup-tutupi, bukan menjadi disembunyikan, tapi untuk diperdengarkan, untuk disampaikan, bahwa mereka telah berjumpa, bahwa mereka telah bertemu dengan Bayi Kudus, dengan Yesus Kristus yang akan membawa kedamaian, yang akan membawa perubahan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Inilah yang menjadi penekanan tema Natal PGI tahun 2022 ini. Kita harus belajar dari segala kesalahan, kita harus bisa move on, kita harus bisa mengambil jalan lain, kita harus bisa menjalani kehidupan baru, bukti bahwa kita telah bertemu dengan Kristus Yesus, bukti bahwa Yesus Kristus telah lahir di dalam kehidupan kita. Ada sebuah tindakan baru, ada sebuah keberanian baru, ada sebuah keputusan yang tepat, sebuah totalitas kehidupan orang-orang Kristen seperti apa yang diinginkan Allah untuk kita perbuat di dalam kehidupan ini. Maka biarlah semangat ini juga yang kita temukan kembali. Semangat ini juga yang akan menggerakkan kembali, memulihkan kembali, mengalahkan ketakutan kita. Bangkit dari kegagalan, bangkit dari kesedihan, berani mengambil keputusan dan komitmen untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, berbeda dengan apa yang pernah kita lakukan di dalam segala kesalahan dan kekurangan kita itu. Maka biarlah dalam momen-momen Natal ini setiap orang harus dipulihkan, setiap orang harus mendengar berita ini. Maka seperti yang dikatakan tema, yang dikatakan maka seperti yang dikatakan tema kita pada tahun ini. Jangan lagi engkau kembali kepada jalan yang sama. Jangan lagi engkau kembali kepada jalan yang lama, tetapi pulanglah dari jalan yang lain. Tempuhlah dari jalan yang lebih baik. Tempuhlah dengan jalan yang benar-benar telah ditunjukkan Allah untuk kamu lalui di dalam kebenaran dan di dalam sukacita. Inilah bukti, inilah pertanda bahwa Kristus telah lahir, bahwa engkau telah mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus. Perjumpaan kita menghasilkan kehidupan yang baru. Perjumpaan kita akan membangun semangat baru, komitmen baru dalam kehidupan kita. Selamat menyongsong perayaan Natal dan selamat mempersiapkan diri untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua.